Baik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran keempat, yaitu pembelajaran tentang organ gerak hewan, yaitu pada mata pelajaran IPA. Baik anak-anak sekalian, tentunya di sini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja Bapak akan melanjutkan ke pembahasan yaitu tentang organ gerak pada hewan ya. Baik, pada umumnya organ gerak itu antara hewan dan manusia itu sama ya. Sistem gerak pada hewan dan manusia itu hampir sama. Hewan dan manusia dapat bergerak karena memiliki alat gerak yang berupa rangka dan otot ya, tulang dan otot. Organ gerak yang dimiliki oleh hewan dan manusia ada dua macam, yaitu tulang dan otot. Oke. Tulang itu juga disebut sebagai alat gerak pasif. Sedangkan otot itu juga disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan alat gerak dapat bergerak. Untuk dapat bergerak, otot dapat mengkerut atau berkontraksi menjadi lebih pendek sehingga menarik tulang tempat otot itu menempel. Nah, organ gerak hewan berbeda-beda tergantung tempat hidup hewan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke macam-macam alat gerak pada hewan, Bapak perjelas lagi bahwa alat gerak pada hewan itu terdiri dari dua, yaitu tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif, otot disebut alat gerak aktif. Oke, kita lanjutkan alat gerak pada hewan ya. Baik, alat gerak pada hewan yaitu kita di sini ada gambar apa? Mungkin anak-anak bisa lihat pada layar. Di situ ada Pisces atau disebut dengan hewan ikan ya, ikan ya. Nah, ikan. Organ gerak pada ikan adalah salah satunya sirip. Lihat gambar sirip ya. Sirip punggung ya. Sirip digunakan sebagai dengan cara digoyang-goyangkan dari satu sisi ke sisi lain. Sirip ikan akan terdiri atas beberapa bagian ya. Kita lihat ada beberapa bagian sirip. Ini contohnya ikan gurame ya, yang digambar ini. Jadi pada dasarnya semua ikan mempunyai komponen kerangka seperti ini, ada siripnya ya dan ekor. Nah, sirip ikan terdiri atas beberapa bagian, yaitu sepasang sirip di sisi kanan dan sisi kiri. Lihat di sebelah sini ada sirip sisi kanan dan sisi kiri ya. Kemudian sirip ekor. Nah, ini sirip ekor ini juga berfungsi untuk bagaimana ikan itu bergerak. Kemudian yang C, sirip tengah yang berada di bagian punggung ikan. Nah, sirip tengah atau sirip punggung ikan ya. Kita lihat sama-sama pada gambar. Nah, itu beberapa bagian-bagian pada ikan. Alat gerak pada ikan. Jadi bukan menggunakan kaki ya, tetapi ikan itu berbeda bentuk dengan manusia. Ya, dia bergerak menggunakan apa? Sirip. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu aves atau hewan burung. Nah, burung itu bergerak dengan apa? Sebagian besar burung bergerak dengan cara terbang. Burung itu pasti sebagian besarnya bisa terbang. Burung dapat terbang karena memiliki apa? Memiliki sayap ya. Sebagian tulang burung berongga sehingga dapat mengurangi berat badannya sehingga ketika terbang ya. Jadi sayap burung ini sebagiannya berongga sehingga mengurangi dia punya berat pada saat terbang. Kemudian saat tidak terbang, burung menggunakan kakinya untuk bergerak ya. Jadi ada dua. Jadi burung ini kalau saat terbang dia bergerak menggunakan apa? Menggunakan sayapnya ya. Kemudian ketika dia turun atau ketika dia tidak terbang
maka dia bergerak menggunakan kaki ya. Tentunya burung itu macam-macam. Ada ayam, salah satunya termasuk ke dalamnya, ada bebek, burung beo, dan burung merpati ya. Baik anak-anak, mungkin sudah jelas di situ terlihat pada gambar ya. Jadi di bagian sayap ini adalah salah satu alat gerak ketika terbang. Ketika dia ada di bawah berjalan, dia menggunakan alat gerak pada kakinya. Kita lanjut, yaitu amfibia. Amfibi ini apa? Hewan amfibi contohnya apa? Yaitu salah satu contoh hewan amfibi adalah katak, kemudian kodok dan salamander. Nah, amfibi bergerak dengan apa? Hewan amfibi yang seperti katak, dia dengan cara melompat ketika di darat dan berenang ketika di air. Dia mempunyai dua alam, ya, bisa di air dan juga dia bisa hidup di darat. Nah, katak ketika di darat dia akan bergerak dengan cara melompat dia. Ketika di air dia akan berenang. Katak memiliki otot yang kuat, ya. Katak memiliki otot yang kuat dengan kaki belakang yang lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Bentuk kaki tersebut memudahkan katak untuk melompat. Nah, untuk memudahkan katak berenang di air, ya terdapat selaput renang di antara jari-jari kakinya. Jadi ini dia mempunyai selaput pada kakinya sehingga memudahkan katak maupun kodok itu ketika berada di air dia mudah di dalam berenang ya, saat berenang. Kemudian kita lanjut, hewan reptilia. Hewan reptilia ini contoh seperti apa? Contohnya seperti ular, kemudian ada kadal, kemudian ada kura-kura, cicak, dan juga buaya. Ini termasuk hewan reptilnya. Kita lihat strukturnya, kita lihat kerangkanya. Dia bergerak dengan apa? Reptilia seperti ular, dia bergerak dengan cara melata. Ya, melata apa? Ular memiliki tulang belakang yang jumlahnya paling sedikit 100 ruas. Kemudian struktur tulang tersebut memudahkan ular menjalar di tanah. Jadi hewan melata itu maksudnya hewan yang dia merangkap di atas permukaan ya. Kemudian jenis reptilian lain seperti buaya atau kadal bergerak dengan cara merayap ya. Dia bergerak dengan cara merayap atau merangkak menggunakan tungkai mereka. Nah, kita lihat ya. Jadi mereka sama juga menggunakan beberapa tungkai yang pada kaki tangannya, dia bergerak dengan cara merayap. Itu hewan reptilia. Kemudian yang terakhir adalah hewan mamalia. Salah satu contohnya ya, kelinci, kucing, kuda, sapi, dan kambing. Nah, mamalia seperti kuda memiliki otot yang elastis dan kuat serta tulang-tulang yang kokoh. Pada saat berjalan dan berlari, kaki belakang kuda itu menjejak tanah sehingga tubuhnya bergerak ke depan. Kemudian selain mamalia darat yang bergerak menggunakan kaki, terdapat juga mamalia yang bergerak menggunakan sayap seperti kelelawar ya. Kelelawar ini termasuk hewan mamalia. Selain itu, ada pula yang bergerak menggunakan sirip dan ekor. Misalnya seperti lumba. Kemudian paus itu masuk pada hewan mamalia yang terdapat di air. Cukup jelas anak-anak beberapa contoh hewan berdasarkan habitat ataupun tempat tinggalnya. Ya, yaitu ada ikan, ada burung, kemudian ada hewan amfibi, reptilia, dan yang terakhir adalah mamalia. Kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan tentang alat gerak hewan, atau hewan itu dibagi menjadi dua alat gerak, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Berdasarkan kerangka tubuhnya, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan avertebrata. Avertebrata apa? Avertebrata adalah sekelompok hewan yang tidak memiliki rangka tulang belakang. A itu berarti tidak. Vertebrata berarti memiliki tulang belakang. Berarti avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Contohnya apa? Udang, kemudian serangga,
cacing dan juga cumi-cumi. Kemudian yang selanjutnya adalah vertebrata. Sebaliknya tadi ya, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung atau tulang keras di belakang punggungnya. Contohnya apa? Kelinci, kambing dan juga kucing. Nah, ini salah satu contoh cumi-cumi dan gurita bergerak dengan tentakel yang ada di bagian kepalanya. Kemudian udang bergerak, ini salah satunya ya. Ini beberapa contoh hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang. Kita kembali ke beberapa contoh hewan tadi. Nah, kalau ikan ini termasuk hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Kalau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang itu salah satunya adalah protozoa, ya, protozoa, hewan yang bersel satu. Kemudian ada Porifera, hewan yang berpori-pori yang berbentuk seperti tabung dan memiliki rongga. Kemudian ada Vermes, kemudian Moluska, kemudian ada Arthropoda. Ini bagian-bagian hewan-hewan yang mempunyai bentuk lunak, ya, dia tidak mempunyai kerangka tulang belakang. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan antara hewan-hewan yang vertebrata maupun hewan avertebrata. Mungkin cukup sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk menguji tingkat kefahaman kita, silakan kerjakan materi atau soal latihan yang sudah Bapak kirim melalui WhatsApp group, ya. Kemudian kalian bisa kumpulkan setelah selesai mengerjakannya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar dan sukses selalu.